Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sosiobakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan sejahtera. Kita sudah sampai kepada semester genap ya. Apa saja yang akan dipelajari dalam materi sosiologi di semester genap ini? Diawali dengan materi konflik sosial, kekerasan, dan perdamaian yang nanti akan dibagi dalam 6 kali pertemuan. Nah, para pembelajar sekalian, mendengar kata konflik sosial, kekerasan, itu rasanya sesuatu yang tidak mengenakan ya. Pernah mengalami konflik di dalam kehidupan kita ya, semua orang tuh pernah mengalaminya ya. Kita akan selalu berusaha bagaimana konflik ini tidak terjadi dalam kehidupan dan kemudian tepat terselesaikan tentunya ya. Nah, demikian juga para pembelajar, mengapa materi ini diberikan di dalam kehidupan, di dalam pembelajaran kalian. Ini diharapkan kita semuanya bisa mengantisipasi akan terjadinya konflik, apalagi sampai kepada kekerasan ya. Yang diinginkan adalah bagaimana kalian bisa menciptakan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat ya. Para pembelajar sekalian, kita ingatkan kembali tentunya apa sebenarnya yang menjadi kompetensi dasar yang diharapkan sehingga kita bisa paham mengapa materi ini diberikan kepada kita sekalian. Nah, kita akan ingatkan kepada kompetensi dasar dari materi ini. Kita sudah sampai kepada kompetensi pengetahuan 3. Nah, apa yang diharapkan adalah kalian bisa menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi tercapainya kehidupan yang damai di masyarakat. Nah, kemudian yang 4 ini semua diharapkan dapat memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Ya, jadi ingat baik-baik, diharapkan kita bisa selain memetakan konflik, ini adalah melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Ini titik beratnya ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah melalui pengamatan, literasi, dan diskusi. Diharapkan semuanya dapat mengidentifikasi apa saja menjadi penyebab dan bentuk-bentuk konflik, mengurutkan proses terjadinya konflik, menganalisis dampak terjadinya konflik, serta menggunakan analisis konflik, kekerasan, dan perdamaian dengan sikap ingin tahu, peduli, bekerjasama, dan bertanggung jawab. Nah, para pembelajar sekalian, dukung terus ya channel Sosiobakti dengan memberikan like, kemudian komen ya, serta yang belum subscribe sehingga channel ini terus bisa berkreasi. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Kita akan sampai kepada apa saja yang dibahas dalam materi ini. Yang pertama adalah tentang pengertian, kedua tentang penyebab, bentuk-bentuk konflik, proses terjadinya konflik, dan dampak konflik. Yang keenam ini nanti pada kesempatan yang terakhir. Ya, kita akan langsung saja kepada apa yang dimaksud dengan konflik sosial. Nah, secara umum, konflik sosial adalah proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Nah, ini bagian secara umum dari konflik sosial. Nah, dari Karl Marx, ya, tokoh yang pertama, bahwa konflik sosial di dalam masyarakat terdiri dari beragam kelas sosial yang memperebutkan sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya yang dimaksud itu bisa berupa alat-alat produksi serta sumber-sumber ekonomi dan politik lainnya. Jadi, menurut Karl Marx, konflik sosial itu bisa terjadi manakala di dalam masyarakat itu ya terdapat dari beragam kelas sosial. Kalian sudah paham ya tentang kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Ada kelas atas, masyarakat kelas atas, ada masyarakat menengah, ada masyarakat kelas bawah. Nah, mereka ini semuanya memiliki sumber-sumber yang berbeda berkaitan dengan alat-alat produksi, sumber-sumber ekonomi, dan politik lainnya. Tentu ini akan diperebutkan. Nah, inilah yang akan menjadi sumber dari konflik sosial. Kemudian yang berikut adalah Surjono Sukamto.
Nah, beliau menyatakan cara dalam rangka ingin meraih tujuannya. Cara termasuk hal itu adalah adanya ancaman, kekerasan, berbagai bentuk dari pertentangan atau perselisihan kepada lawannya. Sehingga proses inilah yang disebut dengan konflik sosial. Nah, kita lanjut kepada Gilin dan Gilin. Menurut beliau, konflik sosial ini adalah proses sosial di mana individu atau kelompok mencapai tujuannya secara langsung dengan menantang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman. Ini konsepnya Gilin and Gilin. Nah, berikutnya adalah konsep Robert M. J. Lawang. Apa yang dimaksud dengan konflik sosial adalah alat untuk memperoleh hal-hal yang langka. Apa yang langka itu? Status, kekuasaan, dan sebagainya. Ya, jadi ini memperebutkan hal-hal yang langka berkaitan dengan status, kekuasaan, dan sebagainya. Nah, biasanya akan terjadi konflik. Itu menurut Robert M. J. Lawang. Nah, berikutnya menurut kamus bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia 1996 dalam Purwodarmito itu menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan konflik itu adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan, ya. Itu kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian tokoh takfiri, ya, menurut takfiri dalam Houston dan Davis 1977, beliau menyatakan bahwa konflik sosial itu adalah warisan dari kehidupan sosial, ya. Jadi ini yang diturunkan, ya, dalam kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan. Jadi bisa jadi ini berlaku dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, ya. Jadi di dalam kehidupan masyarakat itu ada hal-hal yang berbeda, yang satu dengan yang lain bisa boleh jadi ada ketidaksetujuan, ya, bisa melahirkan kontroversi dan akhirnya pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara berterusan, ya, sehingga akan menjadi sebuah warisan dalam kehidupan sosial. Itulah yang disebut dengan konflik menurut para ahli. Nah, para pembelajar sekalian, kemudian apa yang menjadi penyebab dari konflik sosial kita ambil, ya, dari tokoh konsepnya Soedjono Sukamto. Nah, pada dasarnya konflik itu menurut Soedjono Sukamto penyebab dasarnya adalah adanya perbedaan. Perbedaan apa saja? Dimulai tentunya di sini dari perbedaan individu, ya, perbedaan antar individu ini maksudnya. Perbedaan antar individu itu bisa berupa adanya perbedaan perasaan, ya, setiap individu punya perbedaan pendirian, ya. Ini bisa melahirkan bentrok, ya, atau konflik dalam di antara individu itu sendiri, ya, karena kita berbeda-beda. Yang satu senang warna merah, satu senang warna putih misalnya, ya. Sehingga kalau bisa saja itu melahirkan satu konflik ketika kita ingin mencapai satu tujuan yang sama, ya, ada perbedaan individu. Contohnya bisa kemudian adanya juga perbedaan antar golongan. Nah, kita kalian sudah belajar, ya, tentang kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Jadi ada golongan-golongan masyarakat yang juga perbedaan-perbedaan setiap golongan ini di anggota-anggotanya tentu dari individu-individu, kumpulan dari individu yang berbeda masing-masing, ya. Nah, tadi seperti kita sebutkan ada perbedaan pendirian, ada perbedaan perasaan, ya, perbedaan hobi, ya, dan latar belakang yang berbeda-beda, ya, bisa juga perbedaan kebudayaan, ya. Nah, ini bisa melahirkan satu konflik, ya. Jadi adanya perbedaan golongan yang anggota-anggotanya itu diwarnai dengan perbedaan masing-masing, ya. Kemudian perubahan kebudayaan, ya, kita melihat adanya perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini kita tahu itu tergantung dari pola-pola dan kebudayaan yang menjadi latar belakang dari pembentukan serta perkembangan dari kepribadian, ya, kepribadian dari
anggota-anggota dari masyarakatnya ya, mempengaruhi dari kepribadiannya, sehingga ini bisa melahirkan satu perbedaan-perbedaan ya, dari satu kebudayaan yang satu ke kebudayaan yang lain tentu sangat berbeda. Ada kebudayaan masyarakat yang melahirkan kepribadian yang agresif, ada yang melahirkan kebudayaan yang kemudian sangat lembut dan yang lain. Ini adalah perbedaan dari kebudayaan masing-masing di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kemudian kita melihat lagi perbedaan kepentingan ya. Nah, perbedaan kepentingan ini bisa adanya perbedaan individu atau kelompok masyarakat, bisa berupa kepentingan ekonomi yang sering terjadi ya, bisa juga kepentingan sosial dan politik ya. Kemudian adanya perubahan sosial yang cepat. Nah, perubahan sosial yang cepat ini bisa melahirkan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, memunculkan golongan yang akan memiliki pendirian yang berbeda. Contoh mudahnya saja, misalnya antara orang tua ya, golongan tua dan anak-anak ya. Golongan tua cenderung untuk bersikap mempertahankan kebudayaan yang lama, sedangkan golongan muda sekarang lebih responsif terhadap misalnya perubahan-perubahan sosial yang ada, misalnya dalam perubahan teknologi. Nah, perbedaan-perbedaan ini bisa melahirkan adanya konflik sosial di dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, inilah para pembelajar tentang penyebab ya, faktor penyebab dari konflik sosial menurut Sugiono Sukarto. Nah, ini kita simbolkan ya, adanya perbedaan individu, perbedaan pendapat, perbedaan pendirian. Nah, ini juga kita bisa melihat adanya perbedaan kebudayaan yang melahirkan perubahan kepribadian ya, juga bisa perubahan antar golongan ya, satu dengan yang lain, juga berbagai perbedaan kepentingan. Nah, para pembelajar, mari kita melihat apa bentuk-bentuk dari konflik sosial. Sudah bisa dipahami ya. Kita akan melihat banyak bentuk-bentuk konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, para pembelajar berarti perlu terus menggali literasi yang ada, karena luar biasa kita akan bisa melihat berbagai bentuk ya dari konflik sosial ini. Yang pertama kita akan melihat ditinjau dari sifat ya. Pertama ada destruktif, ini konflik destruktif. Apa yang dimaksud dengan konflik destruktif? Ini adalah suatu konflik yang terjadi karena adanya perasaan kurang senang ya, ada benci, bahkan dendam ya, dari individu atau kelompok kepada pihak lain ya, sehingga ini bisa melahirkan ya konflik fisik, bisa membuat hilangnya harta benda dan nyawa ya. Destruktif itu mengarah kepada hal-hal yang merusak ya, merusak. Itu adalah pengertian dari konflik destruktif. Nah, kemudian kita akan melihat apa yang dimaksud dengan konflik fungsional ya. Konflik fungsional ini adalah konflik yang biasa disebut dengan konstruktif ya. Jadi membangun ya, konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemahaman individu atau kelompok saat menghadapi permasalahan yang terjadi ya. Ini dapat menimbulkan konsekuensi dari berbagai pemahaman ya, melahirkan konsekuensi dari berbagai pemahaman di sini, dan akhirnya menciptakan sebuah perbaikan ya. Karena fungsional ini konstruktif ini melahirkan perbaikan-perbaikan, memberikan nilai positif ya, kemudian pada pengembangan organisasi ya, atau komunitas yang ada.
Jadi biasanya berupa kritik-kritik yang membangun. Kalau karena adanya perbedaan tadi, ada kritik-kritik yang membangun dalam perbedaan pemahaman, sehingga kritik yang membangun ini tanggapi dengan positif dan akhirnya melahirkan satu yang bersifat fungsional, ya, sehingga ada perbaikan-perbaikan seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita melihat dari arah, ya, dari arahnya konflik ini ada dimaksud adalah konflik vertikal dan konflik horizontal. Apa yang dimaksud dengan konflik vertikal? Nah, tadi kita bisa melihat ada konflik yang disebabkan oleh perbedaan golongan, ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada masyarakat itu terbagi-bagi secara vertikal, ya, ada secara horizontal, ya, dibedakan golongan-golongan itu di dalam pembelajaran kalian tentang stratifikasi, kalian sudah tahu. Nah, konflik vertikal itu terjadi di antara komponen-komponen masyarakat yang memiliki status yang tidak sama, ya, dalam suatu organisasi. Jadi misalnya di suatu perusahaan, ya, antara karyawan dengan pimpinan, rakyat misalnya dengan pemerintah, ya. Jadi di sebuah perusahaan misalnya ada demo misalnya atau protes untuk minta kenaikan upah kepada pimpinan perusahaan. Jikalau itu terjadi, ini tergolong kepada konflik vertikal. Bisa juga antara rakyat dengan pemerintah. Kemudian kita lihat yang berikut adalah konflik horizontal. Nah, horizontal ini, jadi tadi yang faktor penyebab dari konflik salah satunya perbedaan golongan, ya. Perbedaan golongan itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat horizontal, apa aja, kesukuan, ya, agama, kemudian antar golongan, terus ras, antar ras, ya. Itu adalah konflik, bisa terjadi konflik horizontal karena perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi konflik antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama, misalnya anggota-anggota, ya, antar anggota di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu masyarakat. Ini yang disebut dengan konflik horizontal, ya. Jadi masing-masingnya punya kedudukan yang sama, terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan. Nah, kalau yang tadi konflik vertikal, mereka punya status yang berbeda. Baik, selanjutnya kita melihat konflik dari akar masalahnya, ya. Konflik dari akar masalahnya itu bisa kita lihat antara lain adalah konflik agama. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam masyarakat Indonesia kita sudah belajar, ya, di semester pertama tentang perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial, ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa banyak sekali agama yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang kita sikapi di dalam kehidupan untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Kita berharap tidak terjadi lagi konflik antar agama dengan menekankan sikap toleransi beragama. Toleransi itu artinya adalah berpegang teguh pada pendirian tapi tidak mengganggu pendirian orang lain, ya. Jadi artinya kita bukan mencampur adukan agama, bukan kemudian mengikut-ikut atau berkaitan dengan agama yang satu dengan agama yang lain, tapi menghormati, menghargai, ya, agama daripada masing-masing, karena kita tahu perbedaannya masing-masing. Jadi ini adalah suatu bentuk penghargaan, ya. Semoga itu tidak terjadi konflik agama, karena akan sangat punya dampak yang sangat negatif sekali jika terjadi, ya. Jadi dengan sikap toleransi, berpegang teguh pada pendirian tapi tidak mengganggu pendirian orang lain, itu adalah satu konsep untuk tidak terjadinya konflik agama. Nah, kemudian yang berikut adalah bisa terjadi akar masalahnya dalam konflik itu adalah konflik ideologi, ya. Jadi konflik ideologi ini adalah satu konflik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan dalam pandangan hidup, ya, pandangan hidup.
Padahal kita di negara kita seharusnya sudah harus bisa menghindari karena kita punya ideologi yang satu, yaitu ideologi Pancasila. Ya. Nah, kemudian bisa juga akar masalahnya adalah konflik politik. Nah, ini adalah perbedaan prinsip di dalam ketatanegaraan, dalam menerapkan undang-undang ya yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini bisa terjadi konflik karena perbedaan-perbedaan tersebut. Yang berikut adalah konflik ekonomi ya. Konflik ekonomi ini berkaitan dengan latar belakang ekonomi ya. Contohnya perang dagang. Kita ketahui kadang-kadang yang satu dengan yang lain bisa terjadi isu, bisa terjadi fitnah di dalam bagaimana mengembangkan ekonominya ya. Jadi perang dagang ini bisa berkaitan dengan latar belakang ekonomi. Nah, kemudian konflik SARA ya, ini suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi
Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembahasan mengenai konflik yang pada kesempatan ini baru bagian pertama yang bisa saya disampaikan. Untuk bagian selanjutnya nanti kita bahas kembali mengenai masalah konflik-konflik di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Mas